Kakek, kenapa kamu menghapus akunmu? Hanya main-main saja. Jangan anggap serius. Awalnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Aku hanya membantu Cheng Zi dalam PK ini. Hasilnya tidak penting, kata kakek Taipan Dewa. Bagimu itu hanya main-main. Tapi bagiku ini menyangkut masalah harga diri. Aku bermain Douyin hanya untuk bersenang-senang. Sekarang kalau seperti ini, aku tidak mungkin bisa bersenang-senang lagi. Menghapus akun dan berhenti dari internet adalah pilihan terbaikku. Tidak main lagi, tutup telepon. Kakek Taipan Dewa menutup telepon. Dan memblokir semua kontak Xiao Huizi. Xiao Huizi di ruang siaran langsung. Di depan puluhan juta penonton. Menangis terseduh-seduh. Sial, seharusnya aku tidak membantunya dalam PK ini. Aku salah, kata Xiao Huizi sambil menangis. Asisten di samping segera maju untuk menghibur dan mengingatkannya. Jangan seperti ini saat siaran langsung. Malam ini begitu banyak penonton masuk ke ruang siaran langsung. Xiao Huizi mendapatkan lebih dari 5 juta pengikut. Selama bisa dikelola dengan baik. Pengikut ini juga bisa menghasilkan banyak uang. Tidak harus kakek baru bisa menghasilkan uang. Xiao Huizi begitu emosional. Bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata itu? Dia menunjuk ke Chen Hao yang pucat di samping dan memaki. Semua salahmu, kalau bukan karena membantumu dalam PK ini. Bisakah jadi seperti sekarang? Awalnya tidak ada hubungannya denganku. Pada akhirnya aku kehilangan segalanya. Chen Hao lebih sengsara daripada Xiao Huizi. Xiao Huizi kehilangan peringkat 1. Kakak laki-laki hanya kehilangan sedikit uang. Chen Hao akan rugi lebih dari 60 juta. Dan juga akan kehilangan Cheng. Influencer dan akun paling menguntungkan ini. Bisa dibilang Chen Hao pada dasarnya harus mengucapkan selamat tinggal pada industri ini. Mengandalkan streamer lain. Sama sekali tidak bisa menopang perusahaannya. Dan tidak bisa mengembalikan uang yang dia rugikan hari ini. Menghadapi tuduhan Xiao Huizi. Chen Hao yang putus asa sama sekali tidak berniat membantah. Saat ini, adegan yang lebih menyakitkan muncul. Ruang siaran langsung Xiao Huizi. Gadis baik harus tepat sasaran, mengirimkan karnaval. Gadis baik harus tepat sasaran, pesan melayang. Ini adalah biaya perjalanan untuk kalian semua. Yang harus berhenti dari internet, cepatlah berhenti. Siapapun yang berbuat curang. Semoga netizen tidak membiarkannya lolos. Setiap hari serang dia di internet. Gadis baik harus tepat sasaran, keluar dari ruang siaran langsung. Aliansi streamer dan kakak-kakak mereka tidak berani bicara. Saat ini, siapapun yang maju akan sial. Jumlah penonton di ruang siaran langsung Xiao Huizi berkurang dengan cepat. Sementara jumlah penonton di ruang siaran langsung Chen Yuqi meningkat dengan cepat. Memiliki momentum untuk mencapai 20 juta. Yuan Yuqi berkata, bos gadis baik. Terima kasih, uang di akunmu tidak akan kugunakan. Kapanpun kamu membutuhkannya, kirimkan pesan kepadaku. Aku akan menariknya dan mentransfernya kepadamu. Tapi aku tetap pada perkataanku. Aku tidak akan bertemu denganmu. Aku punya orang yang kusukai, tidak bisa melakukan hal yang menyakitinya. Tapi tidak langsung meledak. Streamer mendapatkan 150 juta. Meskipun bertatahkan berlian, tetap harus berbaring. Jika kamu tidak berterima kasih dengan baik kepada gadis baik. Jika bos besar kecewa, kami semua tidak bisa setuju. Sialan. Bahkan aku, seorang penonton, tidak tahan mendengarnya lagi. Meskipun bos besar tidak peduli dengan uang ini. Tapi kamu tidak boleh tidak tahu diri. Apalagi tidak memberi muka sedikit pun kepada bos besar. Kamu mengatakan hal seperti itu di depan lebih dari 10 juta orang. Di mana harga diri bos besar diletakkan? Hahaha, orang paling sial sepanjang sejarah. Sudah menghabiskan 300 juta, tapi streamer bahkan tidak mau menemuinya. Terlalu menyedihkan, lebih menyedihkan daripada aku yang jomblo 30 tahun. Aku ingin tahu bagaimana perasaan bos besar sekarang. Pasti marah dan sedih, kan? Benar-benar orang yang sial. Marah dan sedih? Kamu sedang tertawa terbahak-bahak sekarang, oke? Kamu sedang merencanakan dengan gembira. Apa yang akan kamu beli setelah 300 juta itu masuk rekening? Dengan malu-malu mengatakan. Orang miskin yang tiba-tiba kaya. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uang ini. Chen Yuqi dimarahi oleh para netizen. Terutama beberapa penggemar aliansi streamer. Berpura-pura membelamu. Mengancamnya untuk bertemu langsung denganmu dan tidur bersamamu. Jika tidak, mereka akan terus menyerangnya di internet setiap hari. Aku sudah bilang aku punya orang yang kusuka. Aku tidak mungkin menemuinya. Jangan menakutiku. Aku memang tidak pernah berpikir untuk menjadi selebriti internet. Paling-paling aku juga akan berhenti dari internet. Kalian tidak bisa mengancamku. Sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih semua sudah datang ke siaranku.
Aku akan mengakhiri siaran. Selamat malam, kata Chen Yuqi dengan marah. Komentar langsung meledak. Pasti skenario. Mengatakan kepada kami tidak akan menemui bos besar. Siapa tahu secara pribadi mereka sudah tinggal bersama. Pokoknya aku tidak percaya. Ada orang bodoh di dunia ini. Sudah tahu tidak akan bisa bertemu langsung. Tapi masih menghabiskan 300 juta untuk Streamer. Sudahlah, dia mau bersenang-senang dengan bos besar. Kamu baru saja akan tidur. Temanmu, Gao Peng, menelepon. Chen Zi, apakah kamu benar-benar gadis baik itu? Tanya Gao Peng terus terang. Kamu menjawab, bagaimana mungkin? Menurutmu aku punya uang sebanyak itu? Tapi kamu baru saja meminjam alat tembak dariku hari ini. Dia bilang di siaran langsung. Menggunakan alat tembak untuk memberikan hadiah kepada pacarmu. Apakah ini kebetulan? Tentu saja kebetulan. Kamu tahu bagaimana kondisi keluargaku, kan? Ini semua ulah agensinya. Kalau tidak, apakah kamu benar-benar percaya ada orang yang menghabiskan uang sebanyak itu? Tidak jadi bicara denganmu. Aku mau tidur, kata Gao Peng sambil tertawa. Hehe, apakah kamu akan menggunakannya padanya? Hati-hati, jangan sampai merusaknya. Kulihat dia cukup polos. Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu menggunakan alat tembak padanya, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu segera menutup telepon. Saat ini, manajer Departemen Operasi Douyin, Huang Kang, sedang bersemangat memimpin rapat dengan staf departemen. Tidak peduli aliansi Streamer. Dan apakah gadis baik itu mencari keuntungan atau tidak? Platform kami secara nyata mendapatkan potongan 280 juta. Hahaha, kata Huang Kang dengan gembira. Bawahannya juga ikut tertawa gembira. Gelombang ini langsung membuat kita kaya. Tapi kakek kaya raya itu sudah pensiun dari internet. Kita masih mengalami kerugian besar, kan? Biarkan saja dia pensiun. Kita punya gadis baik sekarang, untuk apa kakek-kakek itu? Orang-orang ini pasti sangat senang. Dalam satu malam, mereka mendapatkan uang sebulan. Huang Kang berpesan. Akun gadis baik itu harus dijaga dengan baik. Jika dia menyuruh kita memanggilnya, ayah. Selama dia terus memberikan hadiah di platform, kita harus memanggilnya, ayah, tanpa ragu. Jika kamu ragu sedetik pun, itu adalah bentuk ketidakhormatan terhadap 280 juta. Bonus akhir tahun setiap orang setidaknya akan berlipat ganda. Apa masalahnya memanggil, ayah, beberapa kali? Mencari uang, kan? Tidak termasuk Chen. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Astaga. Kamu sebelumnya mencoba memanfaatkan celah untuk mengakui beberapa ayah angkat. Untuk mendapatkan hadiah sistem, tapi tidak berhasil. Orang-orang ini justru berhasil mengakui kamu sebagai ayah mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa uang memang mengubah sifat manusia. Ada yang senang, ada yang sedih. Orang-orang dari aliansi Streamer saat ini sedang berdebat sengit. Sudah disepakati sebelumnya. Semua pengeluaran malam ini akan ditanggung oleh Bos Chen. Jadi para Streamer berani membawa kakak mereka untuk menghabiskan uang tanpa ragu. Sekarang saatnya membayar tagihan. Chen Hao bersikeras hanya mau membayar 60 juta. Dia tidak bisa menanggung bagian yang lebih. Ini membuat marah Streamer lain. Dan kakak-kakak mereka. Karena situasinya mendesak saat PK. Dan suasananya cukup panas. Tidak mungkin bagi semua orang untuk mengontrolnya dengan sangat tepat. Tepatnya menghabiskan hadiah 120 juta. Pasti akan ada sebagian yang melebihi. Tapi karena jumlah orangnya banyak dan jumlahnya terlalu besar. Bahkan jika setiap orang sedikit melebihi, itu sudah jutaan. Chen Hao sekarang diambang kebangkrutan. Tentu saja dia tidak mau. Dan tidak mampu menanggung jutaan yang melebihi ini. Seperti yang diketahui semua orang. Streamer internet sangat sombong. Beberapa yang hanya ribuan. Pengikut pun berani makan gratis. Streamer besar dengan puluhan juta pengikut ini bahkan lebih pemarah. Malam ini mereka sudah kehilangan muka. Sekarang Chen Hao tidak mau menanggung biayanya. Mereka semakin berdebat dengan sengit. Akhirnya berubah menjadi perkelahian besar. Orang-orang di ruangan itu saling bertarung. Namun, para influencer itu cukup pintar. Mereka tidak langsung bertindak. Hanya menyuruh bawahan mereka untuk berkelahi. Akhirnya, polisi tiba di tempat kejadian. Dan menghentikan perkelahian. Semua orang dibawa untuk diinterogasi. Jika hanya membuat keributan besar di PK online, masalahnya tidak terlalu besar. Tapi mereka bertengkar karena pembagian keuntungan yang tidak adil secara offline. Masalahnya menjadi serius. Semua yang terlibat perkelahian ditahan. Dampak ini sangat buruk. Berita Siang Yangshi secara khusus melaporkan kejadian ini. Dan menyebut nama Streamer seperti Xiao Huizi.
Dowin segera mengadakan rapat untuk membahas strategi. Dan segera mengeluarkan kebijakan terkait. Streamer tidak diizinkan untuk melakukan PK besar-besaran. Tidak boleh membuat skenario. Jumlah PK per sesi tidak boleh melebihi 12 juta. Untuk menghindari perhatian, Xiao Huizi segera mengumumkan istirahat sementara. Dan tidak akan pernah lagi melakukan PK. Hasil akhir dari PK ini adalah Anda mengakhiri streamer besar yang mengandalkan PK dengan 300 juta. Untuk memanen penggemar secara besar-besaran. Mengandalkan kekuatan sendiri. Anda mengubah seluruh ekosistem live streaming. 2 hari kemudian, Anda baru saja tiba di kantor. Anda menerima notifikasi SMS dari bank. Semua 3 miliar doubi yang Anda habiskan telah diuangkan. Dan disimpan ke akun Anda. Sekarang Anda bisa menggunakan uang ini dengan bebas. Akhirnya masuk juga. Nyaman sekali. Saya sudah sekaya ini, kenapa masih harus bekerja? Mengundurkan diri, harus segera mengundurkan diri. Menunda 1 detik pun adalah bentuk tidak hormat terhadap 300 juta di akun ini. Anda baru saja ingin mencetak surat pengunduran diri. Manajer Chen Gao terburu-buru datang, Yang Chen. Ada masalah besar. Selesai sudah, telur yang kamu keluarkan tidak bisa ditarik kembali. Sekarang total pokok dan bunga sudah mencapai 1 juta. Jika uang ini tidak bisa ditarik, kamu tamat. Chen Gao berteriak keras. Rekan-rekan kerja semua melihat ke arah Anda. Dan menatap Anda dengan tatapan kasihan. 1 juta. Setengah hidupmu akan habis. Anda tersenyum mendengar 1 juta. Semua orang di perusahaan tahu Anda penakut. Lebih baik tidak mendapat komisi daripada sembarangan memberi pinjaman. Bukan orang yang 100% terpercaya. Pasti tidak akan melakukannya. Dan Anda tidak pernah memberikan pinjaman lebih dari 200 ribu. Kebanyakan adalah pinjaman mobil di bawah 100 ribu. Chen Gao mengatakan pokok dan bunga 1 juta. Jelas itu bukan klien Anda. Pasti salah orang, kan? Semua orang tahu saya penakut dan tidak berani mengambil proyek besar. Pinjaman yang saya berikan, seberapapun bunganya bergulir. Tidak akan sampai 1 juta. Anda berkata dengan sangat yakin. Rekan-rekan kerja mengangguk setuju. Benar. Kita semua tahu Yang Chen penakut. Hanya mengerjakan proyek puluhan ribu. Yang lebih dari 200 ribu pun tidak berani disentuh. Haha. Proyek Yang Chen semuanya proyek kecil puluhan ribu. Perusahaan kita belum sejahat itu sampai bunganya bergulir menjadi sampai 1 juta, kan? Pasti ada kesalahan. Menurutku mungkin klien Zhang Rui. Dia paling suka mengambil pesanan besar. Cek saja arsip, bukankah kita akan tahu? Manajer Chen Gao melempar kontrak ke mejamu. Ada tanda tanganmu di kontrak. Bagaimana mungkin salah? Aku ingat orang ini adalah teman kuliahmu, kan? Kamu segera mengambil kontrak dan melihatnya. Ini memang teman kuliahmu. Kontrak pinjaman Zhang Lei. Zhang Lei adalah pacar Chen Men, teman sekamar Li Qiaoyun. Dulu, Li Qiaoyun lah yang membawa mereka berdua untuk mengajukan pinjaman kepadamu. Tapi kamu ingat dengan jelas. Dia mengajukan pinjaman mobil 200 ribu. Dicicil 5 tahun. Bunga tahunan dihitung 6%. Ini belum genap setahun. Bagaimana bisa membengkak sampai 1 juta? Orang-orang yang benar-benar memberikan pinjaman ilegal akan menangis melihat data ini. Pasti ada jebakan. Pasti ada jebakan. Kamu segera membuka kontrak dan melihatnya. Isi di bagian depan tidak ada masalah. Tetapi di bagian akhir muncul halaman tambahan. Tertulis bahwa Zhang Lei ternyata memperpanjang pinjaman 700 ribu lagi. Tapi kamu sama sekali tidak tahu tentang halaman tambahan ini. Kapan ini ditambahkan? Yang paling membuatmu terkejut adalah tanda tangan di bagian akhir ternyata adalah tanda tanganmu. Tapi kamu benar-benar tidak bisa mengingat kapan kamu menandatangani halaman tambahan ini. Kamu sangat bingung. Tapi kamu masih sangat yakin menjelaskan kepada manajer Chen Gao. Manajer Chen, sama sekali tidak ada kertas ini di kontrak. Nama ini pasti bukan aku yang tanda tangan. Chen Gao membanting meja dan berteriak, apa maksudmu? Kamu bilang aku menjebakmu? Atau wakil direktur Chen yang bertanggung jawab menyimpan arsip kontrak? Menjebakmu? Ini adalah masalah hitam di atas putih. Kamu masih ingin menyangkalnya? Semuanya, lihatlah, apakah ini tanda tangannya? Rekan-rekan segera mendekat untuk melihat. Dan membandingkannya dengan tanda tanganmu. Benar, ini tanda tangan Yang Chen. Sama persis. Ini memang tidak bisa dipalsukan. Itu tanda tanganmu. Ada apa denganmu, nak? Bukankah kamu selalu hanya melakukan pesanan kecil dan tidak melakukan pesanan besar? Bagaimana kali ini kamu melanggar aturanmu sendiri?
Kamu pasti merasa bahwa pihak lain adalah teman lama. Dan diperkenalkan oleh pacarmu. Pasti aman dan dapat diandalkan, makanya kamu mengeluarkan begitu banyak. Kamu ditipu oleh orang yang dikenal. Yang Chen, cepat telepon dia dan tanyakan ada apa. Kamu berbaik hati memberinya begitu banyak uang. Dia tidak bisa tidak membayarnya. Saat itu, wakil direktur perusahaan, Chen Yun, datang. Chen Yun adalah istri bos, Zhang Hai. Bertanggung jawab atas semua pinjaman perusahaan. Chen Yun memiliki 2 asisten. Chen Lele dan Zheng Huan. Setiap kontrak pinjaman dari setiap agen penjualan harus diserahkan secara pribadi kepada Chen Yun. Chen Yun akan, di depan agen penjualan, memasukkan kontrak ke dalam brankas. Jika perlu melihat kontrak pinjaman, perlu mengajukan permohonan kepada Chen Yun. Setelah Chen Yun setuju, dia akan secara pribadi atau memerintahkan kedua asistennya untuk mengambil kontrak. Kontrak pinjaman Zhang Lei tiba-tiba memiliki 1 halaman tambahan. Chen Yun pasti tahu alasannya. Kamu bertanya padanya, wakil direktur Chen. Ada apa dengan halaman tambahan ini? Chen Yun menjawab, apa maksudmu? Semua kontrak akan, di depanku dan agen penjualan, disimpan di brankas. Maksudmu aku diam-diam memasukkan kertas ini untuk menjebakmu? Kamu berkata, tentu saja. Aku bisa memastikan tidak ada kertas ini di kontrak. Pasti dimasukkan belakangan. Manajer Chen Gao segera menunjukmu dan berteriak, Yang Chen. Beraninya kamu. Bagaimana mungkin wakil direktur Chen melakukan hal seperti itu? Apakah kamu bersekongkol dengan teman kuliahmu untuk menipu uang perusahaan? Saat itu, ponselmu berdering. Ternyata Zhang Lei yang menelepon. Zhang Lei menelepon pada saat ini. Kamu samar-samar merasa ada yang tidak beres. Chen Gao mengambil ponselmu dan berteriak, bukankah kamu bilang itu bukan tanda tanganmu? Bukankah kamu bilang tidak ada halaman ini di kontrak? Anda sekarang terhubung dengan speaker Pone. Bicaralah dengannya di telepon di depan kami. Anda mengangkat telepon, mengaktifkan speaker Pone, Zhang Lei berkata, saudaraku. Aku sudah menolak pembayaran sesuai perintahmu kepada perusahaan kalian. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Matamu tiba-tiba berbinar. Zhang Lei menelepon saat ini. Memang ada yang tidak beres. Namun, ini juga membuatmu yakin bahwa masalah ini adalah perusahaan yang bersekongkol dengan Zhang Lei untuk menjebakmu. Hanya saja, yang tidak kamu mengerti adalah mengapa mereka tiba-tiba melakukan ini. Meskipun Anda hanya menerima pesanan kecil, bunga sudah cukup untuk menjamin perusahaan tetap berjalan. Tidak akan rugi, belum lagi. Bahkan jika perusahaan merasa Anda tidak bisa menghasilkan uang besar, paling-paling mereka bisa memecat Anda. Tidak perlu memainkan trik seperti ini, kan? Yang paling membuatmu bingung adalah mengapa Zhang Lei melakukan ini? Kalian berdua tidak punya dendam, kan? Zhang Lei berkata, saudaraku. Apakah kamu mendengarkan? Aku bertanya apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apakah mereka akan mengirim penagih utang untuk menggangguku? Aku sudah melakukan semua sesuai perintahmu. Jangan sampai aku celaka. Semua rekan kerja terkejut dan marah menatapmu. Jelas, semua orang yakin Anda menipu uang perusahaan. Wakil Direktur Chen Yun tidak marah. Ekspresinya sedikit meremehkan. Ini cukup menunjukkan bahwa dia tahu kebenaran masalah ini. Chen Gao mengerutkan kening dengan dingin. Dia kemungkinan besar tidak tahu kebenaran masalah ini. Dan salah mengira Anda bersekongkol dengan teman untuk menipu uang perusahaan. Anda tersenyum dan berkata, Zhang Lei, apa yang kamu lakukan ini mencari mati? Zhang Lei menjawab, saudaraku, apa maksudmu? Aku melakukan persis seperti yang kamu katakan. Jangan-jangan kamu ingin meninggalkanku? Saudaraku, ini tidak adil. Anda tidak ingin berdebat dengan Zhang Lei. Langsung menutup telepon. Setelah itu, Anda menelepon polisi. Chen Yun segera meraih tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Anda berkata, kalian bilang tanda tangan ini milikku. Tapi aku memang tidak pernah menandatanganinya. Jadi, lebih baik panggil polisi saja. Kita bisa mencari ahli tulisan tangan di bawah pengawasan polisi untuk mengidentifikasi apakah tanda tangan ini benar-benar milik kita. Chen Yun berkata, kamu masih berpikir aku menjebakmu, ya? Baiklah, kalau begitu kita laporkan ke polisi. Biarkan polisi memanggil ahli tulisan tangan untuk mengidentifikasi apakah tanda tangan ini benar-benar milik kalian. Dia menelepon polisi. Tak lama kemudian, petugas polisi tiba. Setelah memahami situasinya, petugas polisi memanggil ahli tulisan tangan untuk mengidentifikasi tanda tangan itu. Akhirnya, pendapat ahli tulisan tangan adalah tanda tangan itu memang berasal dari tangan Anda sendiri. Chen Gao berkata dengan marah,
Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Ada bukti tertulis. Kamu pikir kamu bisa mengelak? Kamu masih berani menyia-nyiakan tenaga polisi. Dan membuang-buang waktu semua orang. Chen Yun berkata, karena petugas polisi ada di sini. Kalau begitu buatlah keputusan. Bayar ganti rugi atau masuk penjara? Anda berpikir sejenak dan berkata, petugas polisi. Saya ingin bertemu Zhang Lei. Tolong bawa dia ke kantor polisi. Saya ingin berhadapan dengannya di depan kalian. Petugas polisi mengangguk. Dan terbagi menjadi 2 tim. Satu tim membawa Anda dan kontrak kembali ke kantor polisi. Tim lain pergi mencari Zhang Lei. Saat ini, di sebuah ruang KTV. Zhang Lei dan pacarnya, Chen Men, sedang bernyanyi dengan gembira. Li Qiaoyun dan Zhang yang bertepuk tangan di samping. Bosmu, Zhang Hai, juga bernyanyi. Setelah satu lagu selesai, Zhang Lei tersenyum dan berkata, kita menjebak Yang Chen seperti ini. Apakah tidak terlalu buruk? Li Qiaoyun tertawa. Apa yang buruk? Dia suka pamer, kan? Berani-beraninya menyewa Bugatti Veyron untuk pamer. Kalau begitu biarkan dia pamer sepuasnya. Zhang yang segera mengambil sebotol bir. Dan bersulang dengan Zhang Hai. Dia berkata, Kakak Hai. Terima kasih ya. Zhang Hai tertawa terbahak-bahak, aku sudah lama tidak menyukainya. Orang lain mengambil pesanan besar. Dia mati-matian tidak mau mengambil pesanan besar. Setiap hari hanya mengambil pesanan kecil senilai puluhan ribu yuan. Dipecat saja, kan? Tidak perlu dipertahankan, kan? Hatiku sakit. Hambar untuk dimakan. Sayang untuk dibuang. Kali ini, kebetulan aku bisa membantu adikku. Tentu saja aku tidak bisa menolak. Li Qiaoyun menatap Kak Hai dengan wajah menawan. Terima kasih, aku bersulang untukmu. Zhang Hai tertawa terbahak-bahak, ayo kita bersama. Beberapa orang mengambil botol anggur dan mulai minum. Setelah itu, mereka semua tertawa gembira. Metode yang Li Qiaoyun dan Zhang yang diskusikan sebelumnya untuk mengajarimu. Pelajaran. Adalah konspirasi yang sedang dilaksanakan sekarang. Li Qiaoyun adalah teman sekamar Chen Men di universitas. Zhang Lei adalah pacar Chen Men. Sebelumnya, Chen Men ingin membeli Audi A6. Kekurangan sedikit uang. Li Qiaoyun kemudian membawa mereka berdua kepadamu. Untuk mengajukan pinjaman mobil 200.000 yuan. Atas nama Zhang Lei. Dan Zhang yang serta Zhang Hai memiliki sedikit hubungan kekerabatan. Jadi Li Qiaoyun memikirkan metode balas dendam yang jahat ini. Zhang Yang dan Li Qiaoyun pertama-tama menyuap Zhang Lei dan Chen Men dengan uang. Membuat mereka setuju untuk membantu balas dendam. Kemudian Zhang yang menggunakan hubungannya dengan Zhang Hai. Menggunakan keuntungan dan hubungan kekerabatan. Untuk meyakinkan Zhang Hai membantu balas dendam. Seperti yang dikatakan Zhang Hai barusan. Dia sudah lama tidak sabar denganmu yang hanya berani mengambil pesanan kecil. Sudah lama tidak sabar. Zhang Hai tidak pernah menganggap karyawan sebagai manusia. Selama ada kesempatan, dia pasti akan memanen mereka. Sekarang, Zhang yang lagi-lagi menyuapnya dengan kontrak pinjaman 5 juta yuan. Sekalian bisa memanen ganti rugi 1 juta yuan darimu. Tentu saja dia tidak akan menolak hal baik seperti ini. Tentu saja. Zhang Hai tidak sebodoh itu untuk mengambil risiko dan sengaja memanenmu. Yang membuatnya mengangguk setuju. Untuk memanenmu bersama adalah Li Qiaoyun bisa meniru tanda tanganmu. Li Qiaoyun bersamamu selama bertahun-tahun. Sudah lama belajar tanda tanganmu. Tanda tangan yang membuatmu bingung itu adalah buatan Li Qiaoyun. Sebelum bertindak, Zhang Hai sudah meminta ahli tulisan tangan untuk melakukan identifikasi. Memastikan bahwa tanda tangan Yang Chen yang ditandatangani Li Xiaoyun sama persis dengan tanda tangan Yang Chen yang kamu tanda tangani sendiri. Barulah dia akhirnya setuju untuk mengikuti rencana mereka. Bahkan jika kamu menghidupkan kembali Bao Qingtian dan Di Renjie, mereka tidak akan bisa membuktikan dirimu tidak bersalah. Dan mereka memang berhasil melakukan hal itu. Sekarang kamu tidak bisa membuktikan dirimu tidak bersalah. Tanda tangan itu dianggap sebagai tanda tanganmu sendiri. Peminjam Zhang Lei juga memberikan kesaksian palsu. Mengatakan bahwa kamu ingin menipu uang perusahaan. Bahkan jika kamu punya 100 mulut, kamu tidak akan bisa membela diri. Jika konspirasi mereka ini akhirnya berhasil, setiap orang akan mendapatkan keuntungan. Zhang Lei dan Chen Men mendapatkan uang suap 200.000 yuan dari Zhang Yang. Sama dengan pinjaman mobil sudah lunas sepenuhnya. Zhang yang mendapatkan pinjaman berbunga rendah 5 juta yuan dari Zhang Hai. Meringankan tekanan keuangan pabrik. Li Qiaoyun membalas dendam atas Bugatti Veyron MU. Zhang Hai mendapatkan kontrak pinjaman 5 juta yuan dari Zhang Yang. Ditambah 800.000 dari 1 juta yuan ganti rugi darimu.
Sisa 200.000 dibagikan kepada Zhang Lei dan Chen Men. Menurut hukum, kamu nantinya bisa menagih pinjaman dari Zhang Lei. Tetapi Zhang Lei tidak memiliki aset yang bisa disita. Dia hanya perlu setuju untuk membayar kembali. Membayar sedikit setiap bulan. Hukum pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dan kamu akan menjadi satu-satunya korban. Dipanen 1 juta yuan dengan tragis. Pantas saja dikatakan hati wanita paling beracun. Li Qiaoyun membalas dendam padamu. Dengan cara membalas dendam atas Bugatti Veyron MU. Itu benar-benar. Saat itu, polisi menelepon Zhang Lei. Memintanya pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Zhang Lei sedikit gugup. Tadi polisi meneleponku, memintaku membantu penyelidikan. Kita tidak mungkin sudah ketahuan, kan? Shanghai segera menenangkan, jangan panik. Aku akan menelepon istriku untuk bertanya. Matikan musik. Shanghai menelepon istrinya, Chen Yun, istriku. Ada apa? Kenapa polisi ikut campur? Chen Yun berkata Liang Chen sudah melapor polisi. Mengajukan permintaan autentikasi tulisan tangan. Pakar tulisan tangan memastikan itu adalah tanda tangan aslinya. Dia tidak bisa membela diri. Sekarang polisi sudah membawanya kembali. Dia meminta konfrontasi langsung dengan Zhang Lei. Semuanya sesuai dengan rencana kita. Selama Zhang Lei tidak membuat kesalahan, masalah ini akan berhasil. Shanghai berkata, baik. Aku mengerti. Bagaimana situasi karyawan di perusahaan? Semuanya normal. Mereka semua percaya bahwa Yang Chen bersekongkol dengan Zhang Lei untuk menipu uang perusahaan. Sekarang mereka semua masih memaki Yang Chen. Shanghai tertawa, haha. Baguslah, tutup teleponnya. Setelah menutup telepon, Shanghai berkata dengan sangat percaya diri, Yang Chen melapor polisi, ya? Mengajukan permintaan autentikasi pakar tulisan tangan. Pakar tulisan tangan memastikan itu adalah tanda tangan aslinya. Sekarang dia sudah dibawa kembali oleh polisi. Tapi dia masih tidak terima. Meminta konfrontasi langsung dengan Zhang Lei. Jadi, Zhang Lei, kamu hanya perlu bertindak sesuai rencana kita. Itu saja. Ingat, kamu jangan bilang tidak akan membayar. Kamu harus bilang bahwa sekarang tidak ada uang untuk membayar tepat waktu. Tetapi berjanji akan membayar sedikit demi sedikit jika nanti ada uang. Karena kamu tidak membayar pada tanggal pembayaran yang disepakati. Perusahaan akan menuntut tanggung jawab pinjaman bersama dari petugas pinjaman sesuai kontrak. Meminta Yang Chen untuk melunasi pinjaman ini atas namamu. Setelah dia melunasi pinjaman ini, kamu bisa membayarnya kembali 3 hingga 500 yuan setiap bulan. Itu sudah cukup. Selama kamu tidak memiliki aset yang bisa disita, hukum tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Haha, semua orang tertawa. Seolah-olah mereka sudah menangkapmu. Zhang yang mengambil anggur. Mengusulkan agar semua orang bersulang untuk Zhang Lei. Semoga dia sukses. Setelah minum, Zhang Lei pergi ke kantor polisi dengan gembira. Chen Men bertanya, Zhang Lei tidak akan kenapa-kenapa, kan? Li Qiaoyun tertawa, rencana kita sangat matang. Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Kecuali dia mengaku sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan kenapa-kenapa. Tapi apakah dia akan sebodoh itu untuk mengaku kepada polisi? Lagi pula, jika dia benar-benar dalam masalah, tidak perlu takut. Semua uangnya sudah diberikan. Mobilnya juga atas namamu. Tidak memengaruhimu sama sekali. Lebih baik dia di penjara. Kamu setuju, kan? Setelah Li Qiaoyun membujuk seperti itu, Chen Men langsung merasa itu masuk akal. Jika Zhang Lei di penjara, Chen Men bisa membawa 200.000 keuntungan dan terbang. Membawa 6 dan mencari yang baru. Chen Men mengangguk sambil tersenyum. Betapa nyamannya hatinya. Di sisi lain, ayahmu, Yang Jun, sedang bermalas-malasan di tempat kerja. Sedang mengobrol dengan Chen Guiying. Yang Jun berkata, nanti setelah pulang kerja, aku akan beli sayuran dan masak di rumah. Kamu datang ke rumahku untuk makan. Chen Guiying bertanya, kalau begitu, apakah aku perlu membawa pakaian ganti? Bawa dong, kalau tidak nanti malam kamu mau ganti baju apa setelah mandi? Chen Guiying mengirimkan ekspresi wajah memerah malu. Terasa persis seperti gadis remaja yang mengobrol dengan cowok yang disukainya. Yang Jun langsung bersemangat. Seperti seorang pemuda berusia belasan tahun. Yang baru pertama kali pacaran, dia sangat bersemangat. Chen Guiying melanjutkan, kita main game, yuk. Truth or Dare, berani tidak? Berani dong, apa yang tidak berani aku lakukan? Ayo, kamu mau tanya apa? Chen Guiying bertanya, apakah kamu pernah berpikir untuk menikah denganku? Yang Jun langsung menjawab, tentu saja aku ingin menikahimu. Hanya saja kita baru saja meresmikan hubungan.
Anakku mungkin belum menerimanya. Tunggu beberapa waktu sampai dia menerimanya. Aku akan memberitahunya. Anak sudah sebesar ini. Aku akan mencarikannya ibu tiri. Aku masih harus menghormatinya sedikit. Memberitahunya terlebih dahulu. Chen Guing berkata, yang kamu katakan itu jujur? Jangan bohongi aku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu sampai mati. Aku bersumpah demi Tuhan. Semuanya benar-benar jujur. Saat ini, kamu yang sedang menunggu Zhang Lei di kantor polisi. Tiba-tiba menerima notifikasi sistem. Terdeteksi. Ayah host. Sedang bermain truth order dengan Chen Guing. Sistem memberi hadiah kepada tuan rumah, aku ingin mendengar kamu mengatakan yang sebenarnya. Skill langsung aktif. Kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Tertawa terbahak-bahak. Ayah memang tahu cara bersenang-senang. Di usia setua ini. Ternyata masih memainkan permainan yang begitu seru. Ayah, anakmu tidak sebaik dirimu. Tapi, aku ingin mendengar kamu mengatakan yang sebenarnya ini. Skill apa ini? Segera gunakan pikiranmu untuk mengklik skill dan melihat deskripsinya. Singkatnya, kamu mengajukan pertanyaan kepada seseorang. Dan menambahkan, aku ingin mendengar kamu mengatakan yang sebenarnya. Orang ini akan mengatakan yang sebenarnya. Matamu langsung berbinar. Lalu tertawa sinis. Polisi di samping juga ikut tersenyum. Anak muda, memikirkan hal menyenangkan apa? Sepertinya kamu sama sekali tidak gugup. Kamu tertawa terbahak-bahak, apa yang perlu digugupkan? Aku berintegritas, tidak takut bayangan miring. Aku bisa melewati ujian. Paman polisi. Kamu bilang di dunia ini hanya ayah yang terbaik, benar tidak? Wajah polisi itu kebingungan. Anak ini tiba-tiba bertanya apa ini? Bingung. Polisi itu tersenyum dan mengangguk. Bukan hanya ayah yang terbaik di dunia ini. Ibu juga sangat baik. Haha, kamu tertawa senang. Beberapa polisi di samping ikut tertawa. Anak ini mungkin belum tahu. Seberapa serius masalah yang sedang dihadapinya sekarang? Jika dia dinyatakan bersalah karena penipuan menggunakan mutasi tanaman. Ini bisa membuatnya dipenjara. Manajer Chen Gao yang datang bersamanya mencibir dan berkata, kamu masih bisa tertawa. Atas apa yang kamu lakukan ini? Membuatmu membayar ganti rugi adalah hasil terbaik. Jika bos kejam sedikit, dia bisa saja membuatmu dipenjara. Kamu tersenyum dan berkata, Chen Gao. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar tahu atau tidak. Tapi tidak ada bedanya. Kamu percaya tidak? Nanti, aku bisa keluar dari sini dengan angkuh. Chen Gao tertawa sinis, haha. Kamu menganggap tempat ini apa? Kamu sudah melakukan hal seserius ini. Kamu masih ingin datang sesuka hati. Pergi sesuka hati. Kamu pikir ini pasar sayur? Kamu menjawab, aku. Bukan hanya bisa keluar dari sini dengan angkuh. Tapi juga bisa menyelesaikan kasusnya. Membuat semua kebenaran terungkap. Chen Gao tampak meremehkan. Apa yang kamu sombongkan di depan polisi? Pakar tulisan tangan sudah mengidentifikasi. Itu memang tanda tanganmu. Dan kesaksian Zhang Lei. Juga bisa membuktikan kamu menipu uang perusahaan. Kamu bilang kamu berlaga apa? Kamu tersenyum, pakar tulisan tangan, hehe. Kamu percaya tidak? Nanti, aku akan membuat pakar tulisan tangan itu langsung kehilangan pekerjaannya. Kali ini, semua orang di kantor tertawa. Anak ini jangan-jangan ada masalah di otaknya? Semakin lama semakin tidak masuk akal, ya? Polisi yang menangani kasus ini tersenyum dan berkata, anak muda, pakar tulisan tangan itu adalah veteran di bidangnya. Kemungkinan salah hampir sama dengan nol. Begini saja. Laporan identifikasi yang dia buat. Bisa dianggap sebagai standar hukum. Mengerti? Chen Gao juga menimpali, dengar tidak? Dia itu pakar. Laporannya bisa digunakan sebagai standar hukum. Kamu masih belum melihat peti mati belum meneteskan air mata. Belum sampai sungai kuning belum menyerah, ya? Kamu tidak menyangkal bahwa dia adalah seorang pakar. Tapi pakar juga manusia. Sebagai manusia, ada kemungkinan membuat kesalahan. Bahkan mesin pun ada tingkat cacatnya. Kamu melanjutkan, aku bukan hanya bisa menyelesaikan kasusnya. Membuat pakar itu merasa malu dan mengundurkan diri secara sukarela. Aku juga bisa membuat pasangan Zhang Hai dan Chen Yun datang. Memohon padaku untuk berbaik hati. Chen Gao benar-benar tidak tahan lagi, ya? Kamu hebat sekali. Orang paling hebat di seluruh dunia adalah kamu. Jika kamu bisa melakukan semua yang kamu katakan itu, aku tidak akan membiarkanmu keluar dengan angkuh. Aku akan langsung berlutut di tanah. Kamu naik ke punggungku. Aku akan menggendongmu keluar. Benar-benar ada masalah di otaknya.
Apakah ada gunanya membicarakan omong kosong ini saat ini? Wajahmu tenang, semua ini bukan apa-apa. Aku punya kemampuan yang lebih hebat lagi. Kau tahu apa itu? Chen Gao bertanya, apa itu? Bisakah kau terbang atau menghilang ke tanah? Aku tidak bisa. Tapi aku bisa membuat semua orang di perusahaan kehilangan pekerjaan. Untungnya ini kantor polisi. Kalau tidak, Chen Gao pasti akan berkelahi denganmu. Anak ini terlalu keterlaluan dan sombong. Di depan banyak orang, terutama para polisi. Kau malah bicara omong kosong di sini. Dan semakin kau bicara, semakin keterlaluan. Chen Gao berkata, aku malas bicara omong kosong denganmu. Tunggu saja temanmu itu datang. Dan mengungkapkan kebenarannya. Kau mencibir. Kalau bukan karena bosan, aku tidak akan membuang-buang kata untuk bicara ini dengannya. Sekitar setengah jam kemudian, Zhang Lei akhirnya tiba. Begitu Zhang Lei bertemu, dia berpura-pura panik. Dia memegang tanganmu dengan kedua tangan dan berkata, saudaraku, kau tidak melaporkanku, kan? Aku sudah melakukan semua yang kau katakan. Aku tidak punya uang sepeser pun. Kau tidak boleh membiarkanku menanggungnya. Polisi itu menepuk meja, mengisyaratkan Zhang Lei untuk ikut mereka ke ruang interogasi. Zhang Lei masih berpura-pura dan berkata, saudaraku, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kau juga jangan mengkhianatiku, tahu? Sialan. Bukankah ini mempermainkan kecerdasan orang lain? Mengatakan ini di depan begitu banyak orang. Jejak kesengajaannya terlalu jelas. Biarkan dia membuat pengakuan palsu dulu. Satu tuduhan lagi. Chen Gao berkata sambil tersenyum, berpura-pura, ya? Kenapa kau tidak terus berpura-pura? Kau berkata, kenapa terburu-buru? Aku hanya memberi Zhang Lei kesempatan untuk membuat pengakuan palsu. Hanya untuk memberinya satu tuduhan lagi. Chen Gao terlihat bangga, benar-benar bisa berpura-pura. Sekitar setengah jam kemudian, Zhang Lei dan polisi keluar bersama. Polisi berkata, Yang Chen. Zhang Lei sudah menjelaskan semuanya. Dia tidak bisa membayar uang sebanyak itu untuk sementara waktu. Jadi kau memaksanya untuk bersama-sama menipu uang perusahaan. Ada lagi yang ingin kau katakan? Chen Gao buru-buru berkata kepada polisi. Untuk apa lagi bicara omong kosong dengannya? Cepat hukum dia. Lihat Zhang Lei, Zhang Lei. Apa sebenarnya kebenaran dari masalah ini? Aku ingin mendengar kebenaran darimu. Seketika Zhang Lei merasa pikirannya tidak terkendali. Dia mengungkapkan semua kebenarannya. Itu Zhang Yang dan Li Qiaoyun yang menemukan aku dan pacarku Chen Men untuk meminta bantuan. Setelah mendengar cerita Zhang Lei, semua orang di kantor tertegun. Chen Gao tidak percaya kata-kata Zhang Lei. Dia memperingatkan, di depan polisi. Jangan bicara omong kosong. Membuat pengakuan palsu adalah tindak pidana. Jika parah, bisa dipenjara. Zhang Lei menjawab dengan sangat yakin, aku tidak bicara omong kosong. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa semua yang kukatakan adalah kebenaran. Dan aku bersedia menanggung semua konsekuensi hukum atas perkataanku. Polisi yang menangani kasus ini dengan marah bertanya, lalu kenapa tadi kau bilang Yang Chen memaksamu untuk bersama-sama menipu uang perusahaan? Zhang Lei menjawab, tadi aku masih ingin mencelakai Yang Chen. Tapi setelah melihat tatapan matanya yang tulus, aku merasa tidak tega. Aku tetap memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Semua orang menatap matamu. Apakah tatapan matamu tulus? Semua itu tidak penting. Yang penting adalah Zhang Lei harus memberikan bukti atas perkataannya. Dia tidak bisa mengatakan apapun yang dia mau. Zhang Lei segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan riwayat obrolannya dengan Chen Men, Zhang Yang, Li Qiaoyun, dan orang lain kepada polisi. Isi obrolan sudah bisa dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh Zhang Yang dan Li Qiaoyun untuk menjebakmu. Zhang Lei berkata, aku bersalah. Aku bersedia menerima hukuman hukum. Yang Chen dijebak. Jangan salah menuduhnya. Polisi itu sangat marah. Memarahi, kalian menganggap hukum itu apa? Aku benar-benar heran dengan kalian. Hal seperti ini bisa kalian lakukan. Melihat ke arah Zhang Lei dan berkata, kamu telepon Zhang yang di depan semua orang. Buktikan apa yang baru saja kamu katakan. Ingat, aku ingin mendengar kamu mengatakan yang sebenarnya. Zhang Lei mengangguk, baik. Petugas polisi menatapmu dengan tatapan setuju. Anak ini berpikir dengan matang. Zhang Lei menelepon Zhang Yang dan menekan speakerphone. Tak lama kemudian, telepon tersambung. Zhang Lei berkata, haha. Kak Yang, sudah beres. Aku sudah mengatakan apa yang kamu perintahkan kepada polisi.
Bukan aku tidak mau membayar utang. Hanya saja aku tidak bisa membayarnya sekaligus sebanyak itu. Nanti akan tetap dilunasi sedikit demi sedikit. Zhang Yang menjawab, haha. Lalu apa kata polisi? Apakah ini masih perlu ditanyakan? Aku bisa meneleponmu. Ini sudah membuktikan bahwa semuanya sesuai rencana kita. Dari telepon terdengar tawa kelompok Zhang Yang. Li Xiaoyun bertanya, Yang Chen pasti sangat marah sekarang, kan? Zhang Lei menjawab, tentu saja. Dia hampir memukulku di depan polisi. Dia sekarang sudah ditahan oleh petugas polisi. Bagus sekali, lihat apakah dia masih bisa berpura-pura. Rasakan. Chen Men juga buru-buru berkata, sayang. Cepatlah pulang. Kami menunggumu. Kak Hai bilang malam ini kita makan bersama. Zhang Hai berkata, lazy. Cepat pulang. Malam ini aku traktir untuk merayakan kemenangan. Petugas polisi memberi isyarat agar Zhang Lei menutup telepon. Zhang Lei buru-buru berkata, baik. Aku segera kembali. Menunggu aku selesai bicara, dia menutup telepon. Para petugas polisi segera bertindak. Membawa Zhang Lei ke KTV. Chen Gao bangkit ingin keluar menelepon Chen Yun. Kamu segera mengingatkan. Memberitahu informasi rahasia. Dianggap sebagai kaki tangan. Chen Gao segera menghentikan langkahnya. Tersenyum canggung dan duduk. Bagaimana menurutmu? Salah satu dari beberapa hal yang baru saja kukatakan sudah terwujud. Lihat baik-baik, selanjutnya aku akan mewujudkan yang kedua. Petugas polisi. Aku ingin melaporkan ahli catatan Chen Guang. Diduga bersekongkol dengan Zhang Yang dan lainnya untuk menjebakku. Aku meminta polisi untuk membawanya agar berhadapan langsung denganku. Petugas polisi yang berjaga menyetujui permintaanmu. Menelepon Chen Guang agar segera datang. Saat ini, di ruang KTV, Zhang Yang dan kawan-kawan sedang minum dengan gembira. Zhang Lei mendorong pintu dan masuk. Haha. Saudaraku, kamu sudah kembali. Ayo, ayo, ayo. Mari kita bersulang untuk kemenangan saudara Lazy. Zhang Yang berkata sambil tertawa lebar. Yang lain bergegas mengambil gelas dan berdiri menyambut Zhang Lei. Saat itu, para petugas polisi menyerbu masuk. Zhang Yang dan kawan-kawan sangat terkejut. Semua menatap Zhang Lei dengan wajah terkejut. Zhang Lei berkata, aku sudah mengaku kepada petugas polisi. Kalian sebaiknya juga mengaku agar diringankan hukumannya. Zhang Yang sangat marah, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah ini sama saja dengan melaporkan diri sendiri? Kamu sendiri juga akan mendapat masalah. Zhang Lei mencibir, aku dan kejahatan tidak akan pernah akur. Meskipun aku melaporkan diri sendiri. Aku harus membawa kalian para penjahat ini ke pengadilan. Setidaknya Zhang Yang dan kawan-kawan bingung. Orang ini terprovokasi apa? Kenapa tiba-tiba jadi begitu adil? Chen Manqi buru-buru berkata, petugas polisi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak waras. Sering bicara sembarangan. Li Qiaoyun juga buru-buru berkata, betul, betul, betul. Dia pacarnya? Paling mengenalnya. Petugas polisi. Kami hanya bernyanyi dan minum di sini. Kami tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Kalian tidak bisa begitu saja membawa kami pergi. Petugas polisi berkata sambil tersenyum. Zhang Lei sudah menunjukkan riwayat obrolannya dengan kalian. Kepada kami. Telepon yang baru saja dia lakukan kepada Zhang Yang. Kami semua mendengarkannya di samping. Kalian sendiri sudah bicara cukup jelas. Tidak ada hubungannya dengan apa yang dia katakan. Zhang Hai sangat marah. Menunjuk Zhang Lei dan memaki, kamu sialan menjebak kami. Petugas polisi. Cukup sudah. Jangan semua di sini lagi. Mari kita bicara di kantor polisi. Bawa mereka semua. Zhang Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri. Lalu memaki Zhang Lei habis-habisan. Zhang Lei tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Bahkan masih dengan ekspresi, aku adalah orang yang benar. Betapa bangganya dia. Sistem memberimu, aku ingin mendengar kebenaran darimu. Keterampilan ini benar-benar luar biasa. Zhang Lei lebih baik membongkar dirinya sendiri daripada tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, Zhang Yang dan yang lainnya dibawa ke kantor polisi. Mereka datang ke kantor polisi. Melihatmu yang sedang duduk melamun. Kamu bersiul kepada mereka. Lalu bertanya sambil tersenyum, kalian semua sudah datang? Kenapa ada yang kurang? Petugas polisi. Wakil manajer keuangan Sheng Jing. Juga salah satu peserta. Dia bertanggung jawab mengelola kontrak. Tanpa persetujuannya, mereka tidak bisa memasukkan kontrak palsu itu. Kalian juga harus menangkapnya. Kejahatan geng harus ditangkap semuanya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Petugas polisi mengangguk. Xiao Liu membawa Chen Yun kembali untuk diinterogasi.
Setelah itu, semua orang dibawa masuk untuk diinterogasi. Tidak lama kemudian, ahli tulisan tangan Chen Guang datang. Setelah memahami situasinya, Chen Guang terkejut dan berkata, tidak mungkin situasi seperti ini terjadi. Dia sudah 30 tahun berkecimpung di bidang ini. Hampir tidak pernah membuat kesalahan. Tidak mungkin. Kamu penasaran apakah Chen Guang juga disuap? Lalu bertanya, Tuan Chen. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan tulisan tangan ini? Aku ingin mendengar kebenaran darimu. Chen Guang segera menjawab. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuanku, tulisan tangan itu pasti ditulis olehmu sendiri. Sekarang mengatakan bahwa tulisan tangan itu dipalsukan oleh orang lain. Aku benar-benar tidak bisa percaya. Sepertinya dia tidak disuap. Itu benar-benar karena Li Qiaoyun memalsukan tanda tangan dengan sangat realistis. Dia, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, salah menyimpulkan bahwa itu adalah tanda tangan aslimu. Tapi kamu masih memikirkannya. Chen Guang melanjutkan, sebelumnya Zhang Hai mencariku untuk mengidentifikasi tanda tangan palsu Li Qiaoyun. Awalnya aku tidak mau. Tapi dia memberi terlalu banyak. Aku tidak bisa menahan godaan 50.000 yuan. Akhirnya aku setuju untuk membantu mereka. Li Qiaoyun, dengan bantuanku, memalsukan tanda tangan yang realistis. Lalu mereka menggunakan kertas itu untuk membuat kontrak palsu. Tidak heran di dunia nyata ada kasus yang salah dan tidak adil. Jika benar-benar menghadapi situasi seperti ini, selain pria sepertimu yang punya ceat, siapa lagi yang bisa membuktikan dirinya tidak bersalah? Kamu menggertakkan gigi. Apakah kamu tidak pernah memikirkan konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan ini padaku? Chen Guang buru-buru berkata, maaf. Saat itu aku dibutakan oleh uang. Aku memang tidak memikirkan sebanyak itu. Aku akan menanggung semua konsekuensi hukum. Sekarang aku akan mengajukan diri untuk menerima hukuman hukum. Chen Gao menatapmu dengan terkejut, Yang Chen. Apakah kamu sudah tahu segalanya sejak awal? Hanya berpura-pura dan menunggu mereka mengekspos diri mereka sendiri? Kamu tersenyum, ini tidak perlu kamu tanyakan. Nanti, pasangan Zhang Hai dan Chen Yun akan datang memohon padaku untuk berbaik hati. Melepaskan mereka. Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Nanti giliranmu untuk beraksi. Bersiaplah. Chen Gao tampak bingung. Buru-buru bertanya, aku tidak terlibat. Jangan bicara sembarangan. Jangan bicara sembarangan. Aku benar-benar bisa bersumpah demi Tuhan. Jika aku terlibat, biarkan aku ditabrak mobil saat keluar rumah. Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Sungguh, kamu berkata, tenang saja. Aku tidak akan pernah menyalahkan orang yang baik. Dan aku juga tidak akan pernah melepaskan orang jahat. Apakah kamu tahu atau tidak? Terlibat atau tidak? Nanti akan jelas semuanya. Tidak lama kemudian, petugas polisi datang membawa Chen Yun. Begitu Chen Yun melihatmu, dia segera maju dan memohon, Yang Chen. Maafkan aku. Aku sempat bingung dan terpedaya oleh Zhang Hai. Makanya aku melakukan hal bodoh itu. Aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Mengingat aku selalu baik padamu. Jangan laporkan aku ya. Aku mohon padamu, oke? Kamu tersenyum, kamu duluan. Masuk untuk diinterogasi. Nanti kamu dan Zhang Hai datang bersama. Aku akan bicara lagi dengan kalian. Chen Yun buru-buru berkata. Baik, baik. Chen Yun segera mengikuti polisi untuk diinterogasi. Chen Gao melihat situasi ini tidak baik. Kamu benar-benar bisa melakukan hal yang kamu katakan tadi? Kalau begitu, bukankah dia benar-benar harus merangkak di tanah? Menyeretmu keluar dari kantor polisi? Ada urusan, aku pergi dulu. Chen Gao berdiri dan berkata, kamu menghentikannya. Kamu pergi sekarang? Tidak takut Zhang Hai dan Chen Yun akan menganggap semua kejahatan yang mereka lakukan sepenuhnya salahmu? Mereka bersekongkol untuk mencelakaiku. Hari ini aku pasti akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Kamu yakin begitu percaya pada mereka berdua? Chen Gao segera menghentikan langkahnya. Dengan rasa bersalah, dia melirik polisi di sampingnya. Melihat polisi juga melihatnya, dia langsung menunduk dan duduk ketakutan. Setelah beberapa saat, polisi melakukan pekerjaannya sendiri. Chen Gao baru mendekatimu dan berbisik, Kak Chen, kamu adalah kakakku, kakekku. Kamu urus saja mereka. Jangan urus aku. Aku juga seorang pekerja. Aku hanya mengikuti perintah bos. Kamu segera mendesis. Chen Gao segera diam. Sekitar setengah jam kemudian, polisi yang telah menyelesaikan interogasi membawa orang-orang itu keluar. Polisi berkata, Yang Chen, mereka ingin bicara denganmu.
Kamu berkata, apa yang perlu dibicarakan? Mereka bersekongkol membuat kesaksian palsu untuk menjebakku. Jumlahnya mencapai 1 juta. Hukum saja sesuai aturannya. Polisi berkata, menurut perkataan mereka. Sepertinya tidak terlalu serius. Kalian berundinglah untuk melihat apakah bisa diselesaikan secara pribadi. Sial, diselesaikan secara pribadi tidak serius, ya? Baik, kalau begitu mari kita bahas masalah yang serius. Kamu berkata kepada polisi. Kalian pasti ditipu oleh mereka. Masalah mereka sangat serius. Polisi bertanya, ada masalah serius apa? Aku akan bantu kalian bertanya. Saat itu, Zhang Hai buru-buru maju dan berkata kepadamu, Yang Chen. Aku minta maaf padamu. Itu salahku. Aku seharusnya tidak terhasut oleh Zhang Yang. Bersekongkol dengannya untuk mencelakaimu. Zhang Yang juga buru-buru berkata, saudara. Kamu juga tahu tidak ada permusuhan antara aku dan kamu. Terakhir kali kamu menyewa mobil sport dan pamer di depanku. Aku juga tidak mengatakan apa-apa padamu. Hanya saja si Jalang Li Qiaoyun ini terlalu jahat. Dia yang menghasutku untuk membantunya membalas dendam. Kalau kamu mau balas dendam, cari saja dia. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku sekarang resmi putus dengannya. Kamu mau menuntut pertanggungjawabannya bagaimanapun, silakan saja. Chen Men juga berkata, Yang Chen, kamu tahu. Aku tidak punya dendam padamu. Semua salah Li Qiaoyun. Dia menyuap dan menghasutku untuk meyakinkan Zhang Lei mencelakaimu. Kalau kamu mau balas dendam, cari saja Li Qiao. Aku benar-benar tidak bersalah. Ketika masalah terungkap, kalian meminta maaf dan memohon pengampunan. Tapi kalau tidak terungkap, bukankah kamu akan sial? Entah bayar ganti rugi atau masuk penjara. Kamu berkata sambil tersenyum. Kalian ingin aku memaafkan kalian, itu bukan tidak mungkin. Tapi kalian harus menjawab beberapa pertanyaanku dengan jujur terlebih dahulu. Satu persatu. Chen Men, mulai darimu. Apa yang sudah kamu lakukan yang menyakiti Zhang Lei? Apakah aku melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau kriminal? Aku ingin mendengar kebenaran darimu. Chen Men segera berkata. Aku pernah melakukan hal yang menyakiti Zhang Wei. Aku sering menjadi insinyur perangkat keras paruh waktu. Dan juga pernah aborsi. Zhang Wei di samping terkejut. Dengan marah ingin menyerbu dan memukul Chen Men. Tapi dihentikan oleh polisi di sampingnya. Apa kau masih manusia? Aku sudah memberikan semua yang atas namaku. Kau memperlakukanku seperti ini? Sialan, kau membukanya untuk siapa? Zhang Lei menangis dan mengeluh, aku juga tidak tahu. Saat itu terlalu banyak orang. Aku tidak tahu itu milik siapa. Seluruh hadirin terkejut. Zhang Lei mengambil cangkir di sebelahnya dan melemparkannya. Dia berteriak, sialan, aku akan melawanmu sampai mati. Dua rekan polisi menariknya dengan paksa. Baru bisa mengeluarkan Zhang Lei yang emosinya lepas kendali. Sial, Chen Men terlihat begitu anggun dan sopan. Dia terlihat seperti gadis baik-baik. Tidak kusangka dia bisa begitu terbuka liar. Chen Men melanjutkan, aku juga bekerja paruh waktu sebagai wanita panggilan kelas atas. Beberapa di antaranya adalah klien lamaku. Aku punya kontak WeChat mereka. Setelah mengatakan itu, Chen Men mengeluarkan ponselnya. Dan menunjukkan semua kontak WeChat kliennya. Wanita ini cukup berani ya. Tidak pernah menganggur sepanjang hari. Berperan sebagai insinyur pelunak perangkat keras. Itu masalah moral dan etika. Tapi jika ada klien, itu masalah hukum. Rekan polisi. Kembali membawa Chen Men untuk diinterogasi lebih lanjut. Kau menatap Li Qiaoyun dan berkata, Li Qiaoyun. Lihat, teman baikmu sudah mengaku. Apa kau tidak akan mengaku secara sukarela? Katakan, kejahatan apa yang sudah kau lakukan? Aku ingin mendengar kebenaran darimu. Jangan mengada-ada. Li Qiaoyun segera menjawab. Aku pernah menjadi wanita panggilan kelas atas bersama Chen Men. Kau dan rekan Zhang yang bertanya dengan bersemangat. Kapan? Para rekan polisi semua terkejut. Mengapa kedua orang ini begitu bersemangat secara bersamaan? Li Qiaoyun berkata, setelah putus denganmu. Aku sedikit kekurangan uang. Jadi, di bawah bimbingan Chen Men, aku melakukannya. Tapi aku hanya melakukannya 3 kali sebelum bertemu Zhang Yang. Setelah aku bersama Zhang Yang, aku tidak melakukannya lagi. Kau menghela napas lega, syukurlah, masalahnya tidak terlalu besar. Tapi Zhang Yang merasa sangat jijik. Sialan, bukankah aku ini benar-benar penerus? Li Qiaoyun melanjutkan, selain itu. Aku juga menyalahgunakan simpanan klien sebesar 1,2 juta. Dia bahkan belum mengetahuinya sampai sekarang. Sial, ini masalah besar. Anggota menyalahgunakan 1,2 juta simpanan klien. Ini adalah kejahatan. Kau menatap rekan polisi. Lihat,
Sudah kubilang mereka tidak bersih, kan? Aku hanya bertanya sedikit. Mereka semua langsung mengaku. Rekan polisi segera membawa Li Qiao Yun untuk diinterogasi lebih lanjut. Untuk melihat apakah dia masih memiliki kejahatan lain yang belum diungkapkan. Kau menatap Zhang Yang. Sekarang gilirannya. Zhang Yang melihat senyummu yang sedikit meremehkan. Hatinya bergetar. Zhang Yang, sekarang giliranmu. Kau juga ceritakan kejahatan apa saja yang sudah kau lakukan. Aku ingin mendengar kebenaran darimu. Jangan mengada-ada, ya. Zhang Yang segera berkata, aku memotong gaji karyawan. Tidak membelikan mereka asuransi sosial. Menghindari pajak, menerbitkan faktur PPN palsu untuk menipu pengembalian pajak ekspor. Sialan, masalah ini semakin serius satu persatu. Rekan polisi tidak tahan mendengarnya lagi. Langsung membawanya untuk diinterogasi ulang. Sekarang giliran pasangan Zhang Hai dan Chen Yun. Setelah mengatakan bahwa mereka semua sudah mengatakan yang sebenarnya. Kalian berdua juga jangan menyembunyikan apapun. Sebaiknya segera jelaskan dengan jelas. Kejahatan apa yang sudah kalian lakukan? Tetap sama, aku ingin mendengar kebenaran dari kalian. Jangan mengada-ada, ya. Zhang Hai dan Chen Yun segera berebut ingin bicara duluan. Karena tidak ada pihak yang mau mengalah. Keduanya bahkan berkelahi. Chen Yun mencakar wajah Zhang Hai sampai berdarah. Rekan polisi di samping terkejut. Kejahatan seberat apa yang sudah dilakukan kedua orang ini? Sampai-sampai mereka berebut begitu mati-matian. Rekan polisi segera memisahkan mereka berdua. Memperingatkan mereka untuk tidak berkelahi. Dia berkata, Zhang Hai, kau duluan saja. Ceritakan kejahatan apa saja yang sudah kau lakukan. Zhang Hai mengangguk. Dengan sangat jujur mengakui. Kejahatan yang sudah dia lakukan. Aku menghindari pajak. Sengaja menipu uang karyawan. Mematahkan kaki orang saat menagih hutang. Juga pernah memaksa 2 orang sampai mati. Mengalihkan aset ke kekasih meditasi. Begitu Chen Yun mendengar Zhang Hai mengalihkan aset ke kekasih meditasi. Dan kehilangan kendali lagi. Dia mencakar wajah Zhang Hai lagi. Zhang Hai, kau bukan manusia. Apa kekuranganku? Kau malah memelihara kekasih di luar. Kau tidak ingin melanjutkan ini, kan? Baiklah, kalau begitu kita semua tidak usah melanjutkan. Petugas polisi. Kami masih baik-baik saja. Akan kau. Awalnya hanya ingin mereka bertanggung jawab atas perbuatan buruk mereka. Bertanggung jawab. Tak disangka, ternyata juga melibatkan anti korupsi. Masalah ini menjadi besar. Bukan hanya masalah yang ditangani oleh petugas polisi. Komisi pajak, komisi disiplin, DLL, semua harus turun tangan. Petugas polisi memisahkan Zhang Hai dan Chen Yun. Saat dibawa untuk diinterogasi, mereka akan diinterogasi lebih dalam dan detail. Sebenarnya, kau masih berpikir untuk menjadikan Chen Gao sebagai saksi. Tapi sekarang Zhang Hai dan Chen Yun sudah sepenuhnya membela diri. Jadi dia tidak perlu menjadi saksi. Selanjutnya, polisi dapat berdasarkan pengungkapan Zhang Hai dan Chen Yun. Yang harus ditangkap, tangkap. Yang harus dihukum, hukum. Chen Gao jangan harap bisa lolos dari tanggung jawab. Sekarang saatnya dia menepati janjinya. Kau tersenyum dan berkata kepada Chen Gao, aku telah memecahkan kasusnya. Membuat ahli tulisan tangan mengundurkan diri. Zhang Hai dan Chen Yun juga memohon padaku. Aku juga meminta semua rekan kerja untuk mencoba bersama. Aku telah memenuhi semua janjiku. Sekarang kau harus menepati janjimu. Chen Gao mengelak. Hanya bercanda saja. Kau menganggapnya serius, ya? Kau tertawa, haha. Kau yakin bercanda denganku? Kalau begitu aku bisa melaporkanmu, loh. Chen Gao buru-buru berkata, aduh. Jangan, jangan, jangan. Aku menepati janji, tidak bisa, ya? Saat itu, petugas polisi datang meminta kau menandatangani. Lalu membiarkanmu pergi. Chen Gao membungkuk dengan pantat terangkat di tanah. Kau menunggangi punggungnya. Petugas polisi bertanya, apa yang kalian lakukan? Kau berkata, manajer merasa aku telah diperlakukan tidak adil. Dia ingin menggendongku keluar. Chen Gao buru-buru menyetujui. Betul, betul, betul. Saya merasa Chen Zi kali ini diperlakukan tidak adil. Saya harus menyampaikan permintaan maaf saya. Petugas polisi, kalian tidak perlu ikut campur. Terima kasih, setelah itu. Chen Gao menggendongmu dan merangkak keluar sedikit demi sedikit. Semua orang di kantor polisi sedang sibuk. Tidak ada yang peduli pada kalian lagi. Ketika melewati aula pelayanan, para warga yang mengantre untuk mengurus bisnis. Semua terkejut melihatnya. Ada apa ini? Bagaimana bisa menunggangi orang seperti kuda?
Melakukan hal seperti ini di kantor polisi? Tidak ada yang mengurus ini? Bukankah ini menghina martabat orang? Kau buru-buru berkata. Manajer Chen. Semua orang bilang ini terlalu menghina martabatmu. Sebaiknya aku turun saja. Kalau tidak, aku akan dimarahi. Chen Gao segera berhenti. Mengangkat kepala dan berteriak kepada orang-orang yang mengantre. Kalian antre saja dengan baik. Kenapa ikut campur urusan orang lain? Apa hubungannya dengan kalian? Aku memang suka begini. Jangan banyak bicara di sana. Kemudian dia mengubah nada suaranya menjadi sangat rendah hati. Berkata padamu, Chen Zi. Jangan pedulikan mereka. Kita lanjutkan. Jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Setelah itu, Chen Gao merangkak maju lagi. Orang-orang yang mengantre itu semua sangat kesal. Bagaimana bisa ada orang yang suka disiksa seperti ini di dunia? Di luar kantor polisi. Kau segera turun dari Chen Gao. Kau pergilah, katamu sambil tersenyum. Chen Gao berkata dengan gugup. Kalau begitu kau harus menjamin tidak akan melaporku, ya? Tenang saja, aku bersumpah demi Tuhan. Pasti tidak akan melaporkan secara sukarela. Chen Gao mengangguk. Baru saja ingin berbalik untuk mengemudi. Dua petugas polisi mengejar. Chen Gao, berhenti. Zhang Hai dan Chen Yun telah mengakui semuanya. Bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Chen Gao tertegun. Kamu bercanda? Kamu bilang begitu, lihatlah. Aku tidak melaporkanmu. Bos dan istri bos, untuk mengurangi kesalahan mereka. Membuatmu menanggungnya. Chen Gao marah, tidak masuk akal. Aku sama sekali tidak melakukan hal serius. Lagi pula, mereka berdua yang memaksaku. Aku tidak berniat menjadi saksi kotor untuk melaporkan mereka. Sebaliknya, mereka ingin aku menanggungnya. Tidak ada yang akan lolos begitu saja. Chen Gao menatapmu dengan marah. Kemudian dia ditangkap kembali oleh dua polisi yang mengejarnya. Baru beberapa langkah berjalan. Chen Gao tersadar, Yang Chen. Aku tidak membebaskanmu sia-sia. Chen Gao berteriak, kamu tertawa terbahak-bahak. Pergi dengan gembira. Jangan pernah berniat menyakiti orang lain. Kelompok Zhang Hai awalnya ingin bersekongkol bersama. Tetapi kamu malah memusnahkan mereka semua. Sekarang bagus. Semua tidak bisa melarikan diri. Ringan akan ditahan dan didenda. Berat akan dihukum penjara. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih pada ayah. Di saat kritis, bermain truth order dengan Chen Yi. Permainan yang begitu romantis. Kalau tidak, kamu tidak bisa membela diri dan hanya bisa menelan kerugian. Hanya ayah yang terbaik di dunia. Ayah kali ini sangat berjasa. Chen Yi mengundurkan diri, kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Tiba di bawah apartemen dengan taksi. Menelpon ayah, ayah. Aku akan membeli beberapa lauk pauk dan bir. Kita berdua minum bersama. Apakah ada hal lain yang dibutuhkan? Aku akan membawanya sekalian untukmu. Kamu bertanya, tidak disangka Yang. Jun panik, jangan naik. Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh kamu tidak kembali. Kamu terkejut, pria memang babi besar. Pada usia berapapun sama saja. Sudah punya pacar, anak sendiri tidak diinginkan lagi. Pak tua Yang, kamu agak keterlaluan ya? Aku sudah sampai di depan pintu. Kalau begitu, kembalilah saja. Aku ingin makan malam romantis dengan Chen Yi. Kami hanya butuh lilin. Tidak butuh lampu bohlam. Pak tua Yang, kalau kamu bicara seperti ini, kamu akan kehilangan anakmu. Sudah kubilang, aku sibuk. Setelah itu, Yang Jun menutup telepon. Kamu melihat ke langit dan bergumam, Ibu. Aku mungkin sedikit merindukanmu. Keesokan paginya, kamu masih dalam tidurmu. Tiba-tiba terbangun oleh suara notifikasi sistem. Terdeteksi bahwa ayah host sedang belajar Tai Chi. Sistem memberikan hadiah kepada host, Tai Chi praktis jarak pendek. Segera berlaku. Kamu membuka mata. Seketika itu juga, ada banyak orang kecil di otakmu yang berlatih berbagai macam gerakan Tai Chi. Gerakan. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali normal. Ayah semalam makan malam romantis dengan Chen Yi. Sudah keluar untuk latihan pagi sepagi ini. Tubuhnya lebih baik dari anak muda. Kamu mandi dan turun untuk sarapan. Lalu mengemudi pulang ke rumah lama di pedesaan. Kompleks apartemen yang kamu sewa adalah daerah pembongkaran. Ada berbagai macam orang. Bugatti yang diparkir di sini cukup tidak aman. Jika tergores atau tersenggol, biaya perbaikannya juga tidak sedikit. Kamu mengendarai mobil ke garasi rumah lama di pedesaan. Mengunci pintu dan naik taksi kembali ke kota. Di tengah jalan, Gao Peng meneleponmu.
Berapa banyak uang yang kamu punya sekarang? Ibu Xiao Huan menderita uremia. Sangat membutuhkan sekitar 500.000 untuk operasi transplantasi ginjal. Keluarganya sudah menghabiskan semua tabungan mereka untuk mengobati ibunya. Dia ingin aku membantunya meminjam uang. Setelah operasi, aku hanya punya 50.000. Aku meminta uang dari orang tuaku. Ayah dan ibu merasa kami hanya berpacaran. Belum menikah. Mereka tidak mau meminjamkan uang ini padaku. Berapa banyak yang kamu punya yang bisa kamu pinjamkan padaku untuk keadaan darurat? Kamu berkata, aku tidak punya banyak uang. Tapi buku tabungan ayahku ada padaku. Pakai saja dulu. Oke, terima kasih, saudara. Aku pasti akan mengembalikannya secepat mungkin. Agar tidak mengganggu paman menggunakannya. Kamu berkata, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu padaku? Berikan aku nomor akunnya. Aku akan segera pergi ke bank untuk mentransfer uang padamu. Baik, aku akan memotretnya dan mengirimkannya padamu lewat WeChat. Saudaraku, aku akan mengingat kebaikanmu. Kau sialan, kenapa kau bicara omong kosong seperti itu? Aku tidak akan membantumu, ya? Gao Peng tertawa terbahak-bahak. Dia segera menutup telepon. Beberapa detik kemudian, Gao Peng mengirimimu foto kartu bank. Kau meminta sopir taksi mengubah tujuan. Pergi ke bank. Manajer lobi melihatmu, Tuan, halo. Ada urusan apa yang ingin Anda lakukan? Transfer uang, sekalian meningkatkan batas transaksi. Manajer lobi memberimu nomor antrean, silakan tunggu. Beberapa menit kemudian, nomormu dipanggil. Kau datang ke loket nomor 2. Secara kebetulan, petugasnya adalah Chen Xingxing. Chen Xingxing menatapmu dengan ganas. Seolah-olah ingin datang dan melahapmu. Gao Peng di sana masih menunggu uang. Kau hanya bisa dengan enggan duduk. Ada urusan apa? Chen Xingxing bertanya dengan dingin. Sambil mengambil KTP dan kartu bankmu. Kau menjawab, pertama, tingkatkan batas transaksiku. Kau selalu miskin. Batas harian kartu bank hanya 20.000. Sekarang harus mentransfer 500.000 kepada Gao Peng. Tentu saja, batasnya harus dinaikkan terlebih dahulu. Chen Xingxing bertanya. Ditingkatkan sampai berapa? 10 juta saja. Seharusnya cukup untukku. Cepatlah, aku terburu-buru. Chen Xingxing mencibir dengan jijik. Seseorang yang menyewa mobil sport untuk pamer. Pantaskah batasnya dinaikkan menjadi 10 juta? Kenapa hanya 10 juta? Itu terlalu sedikit, kan? Apakah 10 juta cukup? Bagaimana kalau dinaikkan menjadi 100 juta saja? Lagi pula, kau adalah orang yang menyewa Bugatti Veyron. 100 juta baru cocok dengan auramu. Chen Xingxing berkata dengan nada sinis. Kau meletakkan KTP dan kartu bankmu. 100 juta juga boleh. Cepat urus untukku. Jangan buang waktuku. Chen Xingxing mencibir dengan jijik. Hehe. Dibilang gemuk, kau malah benar-benar menganggapnya serius. Batas transaksi tidak bisa dinaikkan sesukamu. Itu harus ditentukan berdasarkan saldo di kartu bankmu. Jika kau ingin menaikkannya menjadi 100 juta, saldo di kartu setidaknya harus lebih dari 100 juta. Mengerti? Kau marah, kau sialan, kenapa banyak sekali omong kosong? Aku sudah bilang padamu aku terburu-buru. Kau tidak mengerti bahasa manusia, ya? Cepat urus transaksiku. Setelah dinaikkan, aku masih harus mentransfer uang. Makianmu terlalu keras. Semua orang di lobi kantor melihat ke arahmu. Chen Xingxing seketika memerah wajahnya. Dia berdiri dan menunjukmu, kenapa kau memaki? Kau sialan, pantas dimaki. Aku sudah bilang padamu aku terburu-buru. Kau sialan masih banyak omong kosong. Apakah ada uang sebanyak itu atau tidak? Kau sialan, gesek saja kartunya, bukankah sudah tahu? Kenapa menghindar? Manajer lobi segera berlari mendekat. Bertanya sambil tersenyum, Tuan. Maafkan saya. Mohon perhatikan perkataan dan perilaku Anda. Jika ada hal yang tidak memuaskan, Anda bisa mengajukan keluhan secara normal. Mohon jangan menghina staf kami. Terima kasih. Kau mengambil kembali KTP dan kartu bankmu. Kau berkata kepada manajer lobi, tolong jadwalkan untukku. Manajer klien besar kalian. Aku ingin menarik semua uang di akunku. Manajer lobi buru-buru bertanya, Tuan. Berapa banyak dana yang ingin Anda tarik? Semua, tarik semua. Manajer lobi sangat terkejut. Dia segera mengundangmu ke kantor manajer klien VIP. Manajer Chen, tolong layani sebentar. Aku akan memanggil direktur bank, kata manajer lobi. Manajer datang berkata. Manajer Chen mendengar itu dan langsung tahu bahwa ini adalah klien besar. Dan pasti ada masalah. Dia segera berlari dan membungkuk padamu. Tuan, halo.
Saya manajer klien VIP Chen Shuang. Siapa nama Anda? Yang Chen. Jangan banyak bicara omong kosong. Segera urus transfer uang untukku, kata Chen Shuang. Baiklah, baiklah. Tolong berikan KTP dan kartu bank Anda kepada saya. Kamu menyerahkan barang itu padanya. Chen Shuang segera kembali ke posisinya. Menggesek kartu bankmu. Di komputer, terlihat jelas sisa dana lebih dari 300 juta di rekening. Sejumlah besar simpanan ini ditarik. Seluruh cabang akan terpengaruh. Chen Shuang bisa melihat bahwa kamu sangat marah sekarang. Dia tidak berani sengaja mengulur waktu. Tetapi dia harus mengulur waktu sampai direktur datang. Halo, Tuan Yang. Saya sudah melihat saldo di rekening Anda. Apakah Anda benar-benar ingin menarik semua uang ini? Chen Shuang bertanya, kamu menjawab harus menarik semuanya. Baik, tetapi Anda juga tahu. Negara kita baru-baru ini mengeluarkan banyak undang-undang baru. Ada batasan untuk keluar masuknya dana nasabah. Anda perlu membuat janji jika ingin menarik uang sebanyak ini. Kalau begitu, buatkan janji untukku sekarang. Paling lambat 5 hari kerja. Jika saya masih tidak bisa menariknya, saya akan menuntut kalian. Baiklah, baiklah. Saya akan segera memprosesnya untuk Anda. Mohon tunggu sebentar. Chen Shuang berpura-pura mengetuk keyboard. Sambil mengeluh dalam hati. Siapa orang bodoh yang membuat marah nasabah sebesar ini? Bukankah ini akan menyeret kinerja seluruh cabang? Saat ini, manajer lobi sedang menjelaskan kepada Direktur Panting. Apa yang terjadi? Menjelaskan masalahnya. Direktur Panting langsung marah dan berkata, panggil Chen Xinxin kemari. Jika nasabah besar ini menarik uangnya hari ini, dia juga bisa pergi. Beberapa hari yang lalu dia berkelahi dengan Li Qiaoyun. Menyebabkan dampak yang sangat buruk di internet. Saya bahkan sudah memberinya peringatan keras. Sekarang dia menyinggung nasabah sebesar ini. Dia ingin mati, ya? Manajer lobi mengangguk. Cepat pergi ke lobi depan mencari Chen Xinxin. Direktur Panting merapikan penampilannya. Cepat datang ke kantor VIP. Chen Shuang melihat direktur datang. Langsung merasa lega. Dia segera berkata, Direktur Pan. Panting segera memotong, aduh. Bukankah ini yang Chen? Mantan pacar Xiao Yun? Kamu menjawab, Direktur Pan, lama tidak bertemu. Kebetulan sekali, cepat suruh dia membuat janji transfer untukku. Aku ingin menarik semua uang di rekeningku. Chen Shuang berbisik, Tuan Yang. Ada lebih dari 300 juta di rekening. Panting melebarkan matanya, ya ampun. Mantan pacar Li Xiao Yun sekaya ini? Kenapa dia masih bilang kamu miskin? Bahkan tas pun tidak bisa dibeli, kekayaan tidak dipamerkan. Tidak benar, aku tahu semua nasabah besar di bank. Kamu sebelumnya memang nasabah biasa. Kamu baru kaya belakangan ini? Panting berpikir dalam hati. Apapun situasinya, sama sekali tidak boleh membiarkan nasabah sebesar ini menarik semua uangnya. Tuan Yang, tenanglah. Tenanglah, mari duduk di kantorku sebentar. Bulan lalu aku membeli da Hongpao. Belum ada yang menemaniku mencicipinya. Ayo, ayo, kita cicipi bersama. Panting berkata sambil tersenyum, sudah berkali-kali ku bilang. Aku terburu-buru. Cepat selesaikan transaksiku. Jangan buang waktuku. Chen Shuang tersenyum, baik. Saya akan segera memproses peningkatan limit untuk Tuan Yang. Lalu memproses transfer untuk Anda. Setelah itu, Chen Shuang segera kembali ke posisinya. Segera proses peningkatan limit harian untuk Anda. Dan transaksi transfer. Saat itu, Chen Xinxin gemetar ketakutan. Mengikuti manajer lobi masuk. Panting segera memasang wajah marah dan memarahi, Chen Xinxin. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mengapa Tuan yang ingin melakukan transaksi sesederhana ini? Kamu tidak bisa menyelesaikannya? Chen Xinxin menatap Panting, Direktur Pan, maafkan saya. Saya tidak tahu dia benar-benar punya uang sebanyak itu di rekeningnya. Beberapa hari yang lalu dia menyewa mobil sport untuk kencan buta denganku. Hari ini dia datang. Mengatakan ingin meningkatkan limit bulanan menjadi 100 juta. Menurut Anda, bisakah saya percaya? Panting berkata dengan marah, nasabah melakukan transaksi. Kamu hanya perlu memprosesnya sesuai permintaan. Apakah perlu kamu percaya atau tidak? Kamu ini siapa? Pelanggan melakukan transaksi, apakah masih membutuhkan kepercayaanmu? Chen Xinxin menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, maaf. Panting berkata, apa gunanya meminta maaf kepadaku? Minta maaf pada Tuan Yang. Sampah. Chen Xinxin berkata, Yang Chen. Maaf, ini semua salahku. Aku tahu aku salah. Kau orang besar, jangan pedulikan aku. Demi bibi besarku.
Maafkan aku kali ini. Kumohon, aku susah payah masuk ke sini. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaanku. Kumohon padamu. Kau tidak memedulikan Chen Xinxin dan terus menatap Chen Shuang. Chen Shuang buru-buru berkata, Tuan Yang, halo. Limitnya sudah dinaikkan menjadi 100 juta. Transfer yang ingin Anda lakukan juga sudah selesai. Kau mengangguk, mengambil KTP dan kartu bank. Berkata, setelah 5 hari kerja, aku akan datang untuk melakukan transfer. Jangan beri aku alasan lagi, atau kami tidak akan memberikannya. Kita bertemu di pengadilan. Setelah berbicara, kau berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Panting buru-buru mengejar dan berkata, Tuan Yang, tenangkan diri Anda. Mari bicara di kantorku sebentar. Semua masalah bisa dibicarakan, oke? Kau berkata bahwa melihat Chen Xinxin membuatmu kesal. Tidak ingin tinggal sedetik pun lagi. Itu mudah. Aku akan segera memecatnya. Kau berkata, nanti saja. Sambil berbicara, kau berjalan keluar dari bank. Mengeluarkan ponselmu dan memindai sepeda listrik berbagi. Mengendarainya pergi. Orang kaya zaman sekarang benar-benar rendah hati. Siapa sangka bos besar dengan 300 juta di bank. Pergi kemana-mana mengandalkan sepeda listrik berbagi. Panting diam-diam menghela napas, sialan Chen. Xinxin kehilangan pelanggan sebesar ini. Dia harus segera pergi. Panting kembali dengan marah. Menunjuk Chen Xinxin dan menyuruhnya datang ke kantor direktur. Begitu masuk, Chen Xinxin segera menangis dan meminta maaf, Direktur Pan. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon padamu. Panting memukul meja dengan marah. Aku memberimu kesempatan. Siapa yang memberiku kesempatan? Siapa yang memberi kesempatan pada cabang kami? 300 juta. Itu 300 juta. Kau sialan menghilangkan pelanggan sebesar ini. Dariku. Kau masih ingin aku memberimu kesempatan? Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Chen Xinxin berkata. Aku pasti akan mencari cara untuk mempertahankan simpanannya. Jangan pecat aku, oke? Baik, aku beri kau 2 hari. Dia harus menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menarik uangnya. Jika tidak, kau sendiri yang harus mengundurkan diri. Chen Xinxin mengangguk, baik, baik. Kalau begitu, aku pulang kerja dulu hari ini. Aku akan mencari bibiku. Bibiku sedang berkencan dengan ayah yang Chen. Aku akan meminta bantuannya. Panting tertegun sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kau punya hubungan ini? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kita semua orang sendiri, jadi canggung begini. Hehehe. Cepat pergi, cepat cari bibimu dan bicara baik-baik. Asal simpanan yang Chen bisa dipertahankan, itu sudah cukup. Chen Xinxin mengangguk, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Untuk mempertahankan simpanan yang Chen. Mengendarai mobil sport sesekali untuk jalan-jalan akan sangat nyaman. Dan juga bisa pamer. Tapi, benda ini jelas tidak bisa digunakan sebagai kendaraan sehari-hari. Banyak kondisi jalan yang tidak cocok untuk mobil sport. Dan ruang mobilnya sempit dan sesak. Mengendarainya terlalu lama akan sangat melelahkan. Sekarang kau punya uang. Tentu saja kau harus membeli mobil yang luas. Sebagai anak yang tumbuh di keluarga orang tua tunggal biasa, kau tidak terlalu paham tentang mobil. Tidak berlebihan jika dikatakan, kau hanya mengenali Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Chevrolet, dan logo merek umum lainnya. Jadi sekarang tiba-tiba harus membeli mobil sendiri. Kau benar-benar tidak tahu merek mobil apa yang harus dibeli. Yang bagus. Di Haicheng ini, BB ada di mana-mana di jalan. Kita sekarang punya 300 juta. Tidak bisa membeli mobil yang pasaran, kan? Jalan untuk jalur non-kendaraan bermotor dan trotoar sedang diperbaiki di depan. Pejalan kaki menggunakan koridor di depan toko untuk lewat. Kendaraan bermotor harus bergabung ke jalan utama. Berbagi jalur dengan kendaraan bermotor. Kamu memasuki jalur kendaraan bermotor dan berkendara normal selama beberapa detik. Di belakang datang sebuah Rolls-Royce Urait. Urait membunyikan klakson, tit-tit-tit. Kamu berusaha menepi. Lututmu sudah menyentuh jalur hijau di pinggir jalan. Tapi Urait masih terus membunyikan klakson, tit-tit-tit. Kamu berpikir, 4 roda itu hebat. Dan kamu sekarang meminjam jalur kendaraan bermotor untuk lewat. Maka kamu menepi dan berhenti. Membiarkan Urait lewat duluan. Siapa sangka, Urait juga ikut berhenti. Sopir menjulurkan kepala dan berteriak. Kamu mencari mati ya? Kenapa tiba-tiba berhenti? Kamu membalas. Kamu yang mencari mati. Bukankah kamu terburu-buru? Aku sudah menepi dan berhenti agar kamu lewat duluan. Dengan sikapmu itu, aku tidak akan memberi jalan lagi. Setelah bicara,
Kamu melanjutkan berkendara normal. Sopir Wright mengumpat dan segera mengejar. Di depan kebetulan ada lampu merah. Setelah melewati jalan ini bisa masuk jalur non-kendaraan bermotor. Saat itu Wright mulai membunyikan klakson lagi. Tit 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 tit. Wah, sial. Orang ini gila ya. Sopir Wright menjulurkan kepala lagi dan berteriak. Kamu minggir dong. Aku mau belok. Kamu membalas, ayahmu hanya mengurus hidup, tidak mendidik. Apakah kamu? Sejak kecil benar-benar dibesarkan dengan kotoran dan air seni. Ya kan? Setiap membuka mulut selalu menyemburkan kotoran. Sopir Wright kesal, kamu ini bicara apa? Anak nakal, kamu cari masalah ya? Aku buru-buru ke bengkel 4S untuk servis. Sore nanti masih harus pakai mobil. Kamu membuang waktuku. Memarahimu itu masih ringan. Naik sepeda listrik di jalur kendaraan bermotor untuk apa? Aku menabrakmu sampai mati pun tidak bersalah. Apakah orang kaya sekarang semuanya sombong begitu? Kamu mendorong sepeda ke depan Wright. Lalu mengklik pengembalian kendaraan dan berbalik pergi. Tanpa menoleh, semuanya berjalan lancar. Sopir Wright berteriak, kamu mau apa? Singkirkan mobilnya. Pemilik sepeda listrik lain yang menunggu lampu merah di samping. Semua mengumpat dalam hati. Pemilik Wright. Punya uang memang hebat ya. Sombong sekali. Bukankah jalur non-kendaraan bermotor di samping sedang diperbaiki? Buta ya. Penumpang di beberapa mobil di samping merekam kejadian ini dan mengunggahnya ke Douyin. Juga menambahkan tulisan yang sangat provokatif. Pria tampan yang sangat berani. Memblokir Rolls-Royce dengan sepeda listrik berbagi. Pria tampan ini melakukan apa yang pernah ingin kulakukan. Tapi tidak berani kulakukan. Sebelumnya aku pernah dihalangi oleh mobil Mercedes seperti ini. Aku juga ingin memblokir mobilnya. Tapi aku tidak berani melakukannya. Saat itu lampu sudah hijau. Mobil-mobil lain sudah pergi. Tapi Wright masih diam di tempat. Sopir di belakang membunyikan klakson, tit tit tit. Sopir Wright sekarang merasakan. Bagaimana rasanya dibunyikan klakson dari belakang. Dia kesal, membuka pintu, keluar dari mobil dan berteriak, jangan buru-buru. Mau reinkarnasi ya? Tadi ketika dia membunyikan klakson padamu. Kenapa tidak bilang begitu pada dirinya sendiri? Sopir Buick di belakang berteriak, lampu sudah hijau. Kenapa kamu tidak jalan? Sopir Wright berteriak, di depan ada sepeda listrik yang menghalangi. Tidak lihat ya. Setelah bicara, dia mengangkat sepeda listrik berbagi dan melemparkannya ke jalur hijau. Kebetulan polisi lalu lintas yang bertugas di persimpangan melihatnya. Polisi meniup peluit dan berlari mendekat, bip bip. Kenapa kamu membuang sepeda berbagi ke jalur hijau? Beberapa hari yang lalu di Guangzhou baru saja ditindak. Seorang sopir yang sengaja membuang sepeda berbagi ke jalur hijau dengan sengaja merusak. Kamu tidak baca berita ya? Sopir Wright berkata. Ada anak nakal. Sengaja memarkir sepeda di depan mobilku. Dia sendiri kabur. Aku sekarang buru-buru. Mobil ini tidak bisa jalan. Kalau tidak kulempar ke jalur hijau, mau kulempar kemana? Ditaruh di jalur kendaraan bermotor juga mengganggu. Bagaimana kalau terjadi tabrakan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas? Petugas polisi lalu lintas sambil mengeluarkan sepeda sambil memberi nasihat. Tapi kamu juga tidak boleh sembarangan membuang sepeda ke jalur hijau. Kali ini, anggap saja ini pelanggaran pertamamu. Jika ada lain kali, kau akan dihukum. Cepat pergi. Jangan menghalangi mobil di belakang. Sopir Phantom naik mobilnya dengan kesal dan pergi. Dia masih bergumam, jika bertemu lagi. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Tadi, saat kau memarkir mobil di depan Phantom, kau menemukan logo mobil patung emas kecil itu cukup bagus. Mobil Rolls-Royce sepertinya tidak pasaran. Bisa coba beli satu. Jadi, kau membuka navigasi dan mencari dealer 4S. Saat ini, dealer 4S Rolls-Royce sedang tidak ada pelanggan. Para konsultan penjualan berkumpul dan mengobrol. Seorang sales bernama Yuan Yuan memegang ponselnya dan berkata kepada rekan-rekannya. Hei, hei. Lihat, bukankah ini Tuan Sang, pelanggan Xiao Jin? Para sales mengerumuni untuk menonton video Douyin. Sales Xiao Jing berkata, itu Tuan Sang, kekasihnya. Kemarin dia membuat janji untuk datang hari ini untuk perawatan. Aku bertanya-tanya mengapa dia belum tiba sampai sekarang. Ternyata dia berselisih dengan seseorang di jalan. Orang yang mengendarai sepeda listrik ini kenapa menyebalkan sekali? Sangat tidak beretika. Berani-beraninya memarkir mobil di depan mobil Tuan Sang. Yuan Yuan berkata, Tuan Sang memarahi orang itu. Tentu saja orang itu tidak senang. Anak muda zaman sekarang sangat temperamental. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan diri? Xiao Jing berkata.
Tapi dia mengendarai sepeda listrik di jalur kendaraan bermotor. Memang dia yang salah, kan? Yuan berkata, lihat, di sampingnya bukankah ada perbaikan jalan yang gila-gilaan? Jalur non-motor dan trotoar? Xiao Jing berkata, itu tetap salahnya. Jika dia menggunakan jalur kendaraan bermotor, dia seharusnya tidak menghalangi lalu lintas kendaraan bermotor. Perilakunya ini menunjukkan kurangnya pelajaran dari masyarakat. Kali ini dia rugi besar, pasti akan jadi lebih patuh. Yuan tidak melanjutkan perdebatan dengan Xiao Jing. Bagaimanapun, Tuan Zhang adalah pelanggan Xiao Jing. Dia pasti akan membelanya. Saat itu, sebuah pantom tiba di depan toko. Xiao Jing langsung mengenali plat nomor itu milik Tuan Zhang. Dia segera berlari. Mendekat. Dia juga dengan sengaja membuka dua kancing bajunya. Pakaian di dalamnya terlihat samar-samar. Sangat pas. Tuan Zhang, Anda sudah datang. Kami sudah siap. Serahkan saja pada mereka. Anda ikut saya masuk untuk minum teh dan beristirahat sebentar saja. Xiao Jing membungkuk sedikit dan berkata, sudut ini pas sekali. Tuan Zhang sangat puas. Hehe, baiklah, mari masuk minum teh. Tuan Zhang berkata sambil tersenyum. Xiao Jing membawa Tuan Zhang ke ruang tunggu. Berlutut dengan satu lutut dan mengobrol dengannya. Memang harus sales mobil mewah. Setelah lebih dari 10 menit, kau mengendarai sepeda listrik berbagi dan tiba di depan toko. Beberapa sales wanita melihatnya. Hei. Lihat, bukankah itu pria yang tadi di video? Memarkir sepeda listrik di depan mobil Tuan Zhang? Pria itu? Aku lihat, agak mirip ya. Apa maksudmu agak mirip? Jelas-jelas itu dia. Jangan-jangan dia mengejar Tuan Zhang. Untuk mencari masalah? Siapa yang mau menghentikannya? Jangan biarkan dia masuk. Jika dia benar-benar bertengkar atau berkelahi dengan Tuan Zhang di sini, itu bisa jadi masalah besar. Kau sendiri tidak mau pergi, tapi menyuruh kami pergi? Kau menyuruh kami pergi? Pokoknya aku tidak mau pergi. Siapapun yang mau, silakan pergi. Jika tidak bisa, biarkan beberapa rekan pria mengusirnya. Sales Yuan segera berkata, Jangan biarkan rekan pria pergi. Jika terjadi konflik, itu juga tidak baik. Aku akan pergi membujuknya. Meskipun dia mencari Tuan Zhang untuk balas dendam. Jangan sampai berkelahi di toko kita. Tunggu saja di tengah jalan. Yuan segera berlari keluar. Menghentikan pria tampan itu sebelum dia masuk. Tunggu sebentar, apakah kau datang mencari Tuan Zhang? Yuan bertanya. Kau bingung. Siapa Tuan Zhang? Aku melihat video Douyin. Kau memblokir mobilnya dengan sepeda berbagi. Kau bicara tentang dia? Dia juga datang ke sini? Yuan berkata. Benar, bukankah itu mobilnya? Kamu melihat ke arah gadis tidak jauh di samping. Sepertinya mobil ini, sialan. Benar-benar musuh bebuyutan yang bertemu di jalan sempit. Tapi kamu juga tidak takut padanya. Aku juga seorang pekerja. Pemilik Rolls-Royce, apa perlu takut padanya? Aku tidak peduli padanya. Aku datang untuk membeli mobil. Ajak aku masuk untuk melihat-lihat, katamu. Yuan tertegun. Kemudian dia berkata dengan sangat malu, kakak tampan. Jangan salah paham. Aku juga tidak bermaksud buruk. Tapi aku tetap perlu mengingatkanmu. Ini adalah dealer 4S Rolls-Royce. Apakah kamu mengerti maksudku? Omong kosong, tentu saja aku tahu ini dealer 4S Rolls-Royce. Aku datang mengikuti navigasi. Aku baru saja mencarinya di internet. Aku ingin membeli culinan, sialan. Benarkah? Kakak yang naik sepeda bersama ingin membeli culinan? Jika tidak tahu kamu naik sepeda bersama, Yuan mungkin masih akan percaya. Tapi melihat penampilanmu dan naik sepeda bersama, bisakah ini orang kaya yang mampu membeli culinan? Yuan berkata, kakak, kamu benar-benar punya selera bagus. Culinan adalah puncak SUV. Memang impian setiap pria. Tapi harganya tidak murah, loh. Hanya mobil dasarnya saja sudah lebih dari 7 juta. Mobil Uride ini hanya lebih dari 5 juta. Kamu berkata, benarkah? Kalau begitu tidak buruk. Cukup sesuai dengan statusku. Aku khawatir harganya sama dengan Uride. Betapa memalukannya jika mengendarainya. Yuan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Lebih dari 5 juta Uride, betapa memalukannya jika mengendarainya? Apakah kamu membual? Atau tuan muda dari keluarga mana yang keluar untuk merasakan hidup? Tidak peduli kamu benar atau salah. Tidak ada ruginya mengajakmu masuk untuk melihat-lihat. Yuan mengulurkan tangan dan berkata, halo, Kak. Namaku Chen Yuan. Aku adalah konsultan penjualan di sini. Boleh tahu nama Anda?
Kamu berkata, Chen Yuan-Yuan. Halo, namaku Li Zicheng, Kak. Aku adalah Yuan-Yuan dengan karakter wanita di sampingnya.